Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nasta'inu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqa ilaha yauma yalqah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. An-nabiyyur rahmah wa hudan wa mau'izatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabb Azza wa Jal. Begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini 28 Oktober diperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingatkan kita sejarah perjuangan yang begitu panjang untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Mereka generasi muda telah berjanji, telah bersumpah untuk membela negeri ini, untuk kesatuan dan persatuan, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peran generasi muda adalah sangat penting, sangat strategis. Kalau kita ingin meneropong ke depan masa depan bangsa, negeri, umat ini, kita bisa lihat bagaimana kondisi generasi muda saat ini secara kapasitas, integritas dan kualitas, karena merekalah yang akan memimpin di masa yang akan datang. Subhanal yaum rijalul qad. Ada pepatah Arab mengatakan, hari ini anak-anak muda, besok menjadi para pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita pelajari sirah Rasulullah SAW dan
hayatus sahabah, kehidupan para sahabat begitu dominan. Sahabat-sahabat dari kalangan muda, bahkan setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu umat itu selalu anak-anak muda, usia muda. Ibnu Abbas mengatakan, ma ba'asallahu nabiyan illa syabban. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dari kalangan muda. Ibrahim disebutnya fata, sami'na fata yazkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim ketika berdakwah mengajak kepada tauhid, memerangi kemusyrikan, dia masih anak muda. Bahkan Rasulullah SAW ketika diutus menjadi Rasul usia 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul SAW berhasil membina, mendidik, melakukan kaderisasi para sahabat dari kalangan anak-anak muda. Di antara orang yang pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru usia 10 tahun. Dan seterusnya begitu. Abdullah ibnu Abbas yang disebut Hibrul Ummah, pimpinannya para ulama umat ini, ketika Rasulullah SAW wafat baru berusia 13 tahun. Dan di masa kepemimpinan Umar bin Khattab usianya baru 15 tahun, sudah menjadi rujukan utama dalam masalah-masalah agama. Abdullah ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain dari satu generasi, satu leting, semuanya ulama, itu anak-anak muda. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr bin As, yang disebut dengan 4 Abdullah. Semuanya ulama, semuanya zuhud, semuanya terhormat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Zaid bin Sabit dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mencatat Al-Quran, menulis Al-Quran usia 11 tahun. Luar biasa. Usamah bin Zaid dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang, menjadi panglima perang. Yang dihadapi adalah Romawi pada saat itu, seperti Amerika pada saat ini. Itu usianya 18 tahun. Luar biasa. Dan seterusnya, perjalanan sejarah berulang. Yang membebaskan Konstantinopel, benteng Romawi Timur, seorang pemuda usia 22 tahun, Muhammad Fatih.
22 tahun mengalahkan Romawi. Luar biasa potensi. Generasi muda harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karenanya harus disiapkan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan anak-anak muda kita saat ini? Pada usia-usia yang seperti sahabat dahulu, tampaknya perlu kita serius memberikan arahan-arahan, bahkan fokus pada bidang-bidang tertentu dalam sektor pembangunan negeri ini. Ada ekonomi, ada pendidikan, ada hukum, ada keamanan, dan seterusnya. Harus disiapkan pemimpin-pemimpin masa datang dari kalangan muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya Rasulullah SAW memberikan penegasan, penekanan pada rentan waktu usia muda ini. Di antara yang dimintai pertanggungjawaban sebelum ditimbang, sebelum dihisab di saat di mahsyar, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya masa mudamu digunakan untuk apa? Umurmu dihabiskan untuk apa? Masa mudamu digunakan untuk apa? Harta kekayaanmu dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan? Dan ilmu yang didapati diamalkan untuk apa? Di antara 4 itu adalah masa muda. Dan dalam hadis di mana kita sudah sering mendengar, di antara salah satu dari 7 orang yang mendapat naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting buat kita, apalagi yang punya anak, ya punya cucu, harus dipersiapkan. Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Selain memiliki dasar keimanan, kekuatan akidah, mereka memiliki kapasitas di berbagai sektor kehidupan, di berbagai sektor pembangunan. Harus disiapkan secara komprehensif, menyeluruh, terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lain, yang pada umumnya kita di negeri ini, pemimpin-pemimpin yang berada di puncak atau di pucuk kepemimpinan, pada umumnya adalah bukan orang-orang yang memang spesialis di bidangnya masing-masing. Apalagi sistem politik pada saat ini, rekrutmen untuk anggota dewan, rekrutmen untuk pejabat, apalagi pejabat politik, bupati, gubernur, presiden, bahkan menteri sekalipun, tidak memperhatikan aspek spesialisasi, keahlian, dan disiplin ilmu pengetahuan. Akhirnya negeri ini bermasalah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul telah menyiapkan semua itu. Ada kaderisasi kepemimpinan, ada kaderisasi ulama dan seterusnya dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober adalah untuk membangkitkan semangat kaum muda menatap masa depan yang lebih cerah, lebih cemerlang, lebih maju dan lebih berjaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah barang tentu memiliki kapasitas dan integritas. Laisal fata man qala kana abi. Bukanlah anak muda yang sebenarnya yang hanya mengandalkan orang tuanya. Bapak saya pejabat, bapak saya orang hebat, bapak saya ulama, dan seterusnya. Bukan itu. Innamal fata man qala ha anasa. Anak muda itu adalah orang yang berkapasitas, berintegritas, berkualitas, memiliki keistimewaan, kelebihan dengan usaha kerja keras seperti yang dilakukan oleh para sahabat pada usia-usia belasan tahun. Ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi hakim, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi ulama, dan seterusnya. Itulah seharusnya kita bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk memimpin masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar negeri ini, bangsa ini, masa-masa yang akan datang lebih baik dan dipimpin oleh anak-anak muda yang berkapasitas, berkualitas, dan berintegritas. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wastaghfiru innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab jitawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا ويسر أمورنا وبلغ مقاصدنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الأكبر وأقيموا الصلاة.